Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa sih, Mas? Yang harga dulu. Duduklah. Jangan duduk, kita mau enggak ya? Kita semua silakan duduk. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik ya. Bisa sampai sini. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya. Saya sudah mengganggu waktu kalian. Saya lihat kalian banyak sekali perkembangan. Apakah kalian masih seperti dahulu? Berjalan di jalan yang lurus? Insya Allah yang saya masih menjalankan hal itu. Alhamdulillah. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, kalian masih tetap istiqomah melakukan perjalanan ini. Amin ya Allah. Bagaimana kabar yang lain? Saya rasa ada yang tidak datang kemari. Sehat yang alhamdulillah sehat. Syukurlah Gusti Allah masih menjaga kalian sehingga kalian dapat melanjutkan perjuangan ini. Ya, amin ya. Terus terang saja cucuku, saya mengundang kalian karena ada yang harus dibicarakan. Sebenarnya ada masalah apa? Masalah apa yang kalian hadapi sekarang? Begini manusia. Saya mendapatkan sebuah pengaduan dari sahabat saya, teman saya. Dia bernama Carimba Sengga. Apakah kalian sedang bermasalah dengan sahabat saya itu, Carimba Sengga? Mohon maaf ya. Saya benar-benar asing dengan nama itu. Saya tidak tahu. Memang dia tidak menyebutkan bahwasanya dia bermasalah dengan kalian. Tetapi murid didiknya sedang ada masalah. Yang dia sebutkan yaitu nama-nama kalian. Terutama dirimu, kan? Sebenarnya ada permasalahan apa yang sekarang kalian hadapi? Siapa ya? Seperti ini yang kita permasalahan lagi lumayan banyak yang ribet. Apakah mungkin salah satu permasalahan kalian bersangkutan dengan sahabat saya itu? Saya akan jelaskan ya. Permasalahan utama yang paling besar, saya itu sedang berhadapan dengan seorang raja, yaitu Raja Arjosingolo. Permasalahan itu dipicu gara-gara Tuan Raja Arjosingolo itu menyalahgunakan sebuah kekuatan dengan cara teluh dan santet ya. Banyak sekali korban yang terkena akibat imbas yang dilakukan oleh Arjosingolo. Santet itu bernama busung katak. Jadi siapapun manusia yang menderita busung katak itu perutnya akan membesar ya. Di sini saya hanya ingin menghentikan itu semua yang saya merasa kasihan jika saudara seumat dengan saya itu merasa kesakitan dengan hal tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu diadu domba yang di dalam permasalahan itu
dengan salah satu makhluk yang bernama Fituwaseso. Itu anak dari Nyai Lantu. Tapi mereka semua sudahlah lebur ya. Terus yang ketiga, permasalahan dengan kerajaan mertuanya Eyang Martaji, yaitu Lauming dan Englan. Martaji dalam masalah. Oh, sekarang sudah selesai ya? Seperti ini, memang sahabat saya datang kepada saya. Dia tidak mengatakan siapa nama yang sedang bermasalah dengan kalian. Tetapi dia bercerita. Ya intinya seperti ini manusia. Sahabat saya ini sudah menahan murid-muridnya untuk tidak menyerang kalian. Tetapi sahabat saya mendapatkan laporan dari muridnya bahwasanya kalian malah melakukan penyerangan terhadap mereka. Kau ingat-ingat terakhir kali siapa yang kalian serang? Kalau yang kemarin melakukan penyerangan ya berarti Arjojenggolo ya. Iya benar. Kan pihak kita yang menyerang. Cari Mas Sengga. Dia sahabat saya sudah sejak dari lama. Terus terang saja, apabila terjadi permasalahan, apalagi permasalahan itu timbul dari pihak saya, yaitu dirimu, kalian cucu-cucuku. Ini membuat saya menjadi tidak enak hati dengan sahabat saya itu. Karena bagaimanapun juga, Syarif bagian dari saya. Dan kalian adalah manusia-manusia yang selalu diikuti oleh Syarif. Selalu didampingi oleh Syarif. Saya tidak bisa membiarkan kalian dalam masalah, apalagi itu dengan sahabat saya sendiri. Sebentar. Cari Mbak Sengga. Beliau benar. Itu. Silakan. Bagaimana cara Mas? Saya baik-baik saja. Assalamualaikum. Perkenalkan. Ini adalah cucu-cucuku. Silakan duduk, sahabatku. Silakan. Duduklah di sampingku. Ini serius ini, Kum. Setelah apa yang kau laporkan kepada saya, kau adukan kepada saya langsung memanggil cucu-cucuku ini yang kau anggap sedang bermasalah dengan muridmu. Apakah ini yang kau maksud? Lalu siapa nama muridmu yang sedang bermasalah dengan cucu-cucuku ini? Namamu siapa? Saya Ganang, Tuan Garing. Kami. Kau sedang ada masalah dengan Arjojenggolo. Benar. Berarti memang benar. Ini manusia ini, gurunya ini, yang sedang ada masalah dengan Arjojenggolo murid. Nama yang kau sebutkan tadi
Sebenarnya, permasalahan seperti apa yang sedang dihadapi cucu-cucuku dengan muridmu ini? Sebenarnya begini. Beberapa kali ada Cinggolo menemuiku, memohon izin untuk melawan serangan darimu. Saya pun selalu menahan, karena saya tidak mau ada peperangan di antara Arjo Cinggolo. Apalagi itu meraba ke manusia. Tapi setelah ledakan yang kau buat, Arjo Cinggolo bersama anak buahnya itu selalu menekanku untuk mendapatkan izin agar bisa membalaskan serangan itu. Setelah saya cari tahu, ternyata kau masih kerabat dengan sahabatku Arya Wilda. Andai saja ledakan itu tidak terjadi, mungkin Arjo Cinggolo masih mau mendengarkan kata-kataku. Di sini saya serba bingung, Arya Wilda. Jika saya mengizinkan, pastinya mereka akan membalas serangan itu. Baiknya bagaimana? Sebenarnya, di antara kita sudah berjanji, sudah dari lama, bahwasanya saya tidak pernah akan ikut campur urusan. Begitu pula sebaliknya, dirimu tidak akan mengikuti campur urusan saya. Mau kita berjalan di jalan yang lurus, mau kita berjalan di jalan yang menyimpang, saya tidak pernah akan mengurusi urusan itu. Yang terpenting di antara kita terjalin persahabatan yang sama seperti dahulu. Mohon izin, yang Arya Wilda, yang dari Mas Engga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya merasakan betul bahwasanya kebaikan Eyang dari Mbak Sengga. Yang saya rasakan yang pertama, saya merasakan keanehan. Kenapa pihak dari Arjo Cinggolo itu belum pernah ada serangan atau kontak langsung dengan saya? Nah, itu memang benar. Atau mungkin itu adalah karena Eyang dari Mbak Sengga menahannya. Saya memang menahannya. Saya matur nuwun. Sebenarnya saya tidak mau peperangan itu terjadi. Saya berprinsip sama persis dengan Eyang dari Mas Engga. Andai kata Arjo Cinggolo, murid Eyang, datang menemui saya dan bicara secara baik-baik, keinginan saya hanyalah sederhana, ya. Tolong hentikan perusakan terhadap kaum manusia. Andai kata Arjo Cinggolo menyanggupi hal itu, saya tidak akan pernah mau melanjutkan permasalahan ini, apalagi membesar-besarkan permasalahan ini. Saya tutup permasalahan itu asal dalam perjanjian. Saya tidak akan pernah mengusik bangsa dari Arjo Cinggolo. Arjo Cinggolo tidak akan pernah mengusik bangsa manusia menggunakan
kejahatan teluhnya itu ya. Saya pun setuju dengan pendapat. Akan tetapi, untuk saat ini, amarah Arjo Cinggolo bersama pasukannya itu sangatlah besar. Jika hanya saya menyampaikan, tidak ada dirimu, itu kemungkinannya kecil. Ya kita pikirkan secara baik-baik saja. Monggo saya ngikutin apapun arahan dari eyang-eyang semua. Bagaimana menurut? Sebenarnya cucu-cucuku ini memang sudah sejak dari lama. Dia seringkali memberantas apapun yang mana itu merugikan sesama manusia lain. Saya tidak bisa menyalahkan. Saya tidak bisa menyalahkan apa yang cucu-cucuku ini lakukan. Di sisi lain, saya juga tidak bisa menyalahkan muridmu. Karena kita sudah pernah berjanji untuk tidak saling mengganggu. Kau sangat beruntung mempunyai cucu yang selalu mengikuti arahan seperti arahan. Dan saya pun tidak bisa menyalahkan Arjo Cinggolo. Biar bagaimanapun, dia adalah muridku. Tentunya. Terakhir yang dia katakan padaku, dia merasa kehilangan dari ribuan pasukannya atas ledakan yang terjadi di kerajaan. Apakah Arjo Cinggolo pernah menemuimu? Belum pernah sama sekali ya. Yang menemui saya baru Ringgombolo, Tulawangir, Gentasawon, mantan panglimanya. Terus ada juga tadi Kumar Gongso. Itu baru panglima-panglimanya yang menemui saya. Memang benar, Arjo Cinggolo pun mengatakan tidak pernah menjumpai dirimu. Andai kata Saya bertanya di sini, apakah ada yang terluka atas serangan dari Arjo Cinggolo? sejauh ini alhamdulillah tidak ada. Yang tidak ada. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Saya pun tidak mau mendengar dari pihak Arjo Cinggolo. Di sini agar kita sama-sama transparan, tidak ada yang ditutup-tutup. Bisa menemui titik terang, titik tengah. Mungkin seperti ini saja. Saya rasa agar masalah ini cepat selesai dan hubungan kita tetap baik seperti dahulu. Pertemukan cucu saya ini dengan Arjo Cinggolo muridmu. Adakan diskusi ataupun musyawarah. Bagaimana baiknya? Bagaimana penyelesaian masalah mereka berdua? Terus terang, dia cucuku. Saya tidak mau cucuku ini ataupun saya
memiliki masalah dengan pihakmu. Kau adalah sahabatku. Kau adalah temanku yang sangat saya hormati. Tetapi di sisi lain, dia cucuku yang mana harus kubela. Saya mengikuti arahan dari Eyang. Jikapun saya harus berhadapan langsung dengan Arjo Jinggolo, saya siap-siap saja. Tapi mohon maaf, mohon izin Eyang, jika di situ harus ada perdebatan tanpa harus ada disaksikan mahaguru-mahagurunya, mungkin perdebatan itu tidak akan pernah selesai. Saya menginginkan apa yang saya bela, Arjo Jinggolo pun menginginkan apa yang Arjo Jinggolo bela. Berarti kita tentukan saja kapan dan di mana kita bermusyawarah. Saya ngikut Eyang saja, monggo. Kalau saya memang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah antara kalian berdua, saya siap. Saya akan menjadi penengah. Di situ saya tidak akan memihak kedua belah pihak. Saya akan mendengar pembelaan masing-masing dari kalian. Dari pembelaan kalian berdua, itu akan tiba, akan muncul titik tengah. Bagaimana permasalahan ini akan diselesaikan. Seperti itu saja. Eyang, Apakah kau bersedia membantuku menemui Arjo Jinggolo? Tentu sahabatku. Sampai masalah ini selesai, saya akan mendampinginya. Baiklah. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya pun mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf apabila ada kesalahpahaman. dan saya ucapkan matur sembah nuwun kepada Eyang ya, yang selama ini benar-benar saya merasakan kebaikan yang berikan kepada saya. Saya tidak terluka, saya tidak mendapatkan serangan apapun. Mungkin itu adalah berkat Eyang membimbing murid Eyang sendiri. Terima kasih. Baiklah. Mohon maaf sudah membuatmu jalan jauh menuju kemari. Dan terima kasih untukmu cucuku. Iya. Sudah menemui saya. Iya. Monggo saya ngikut kapanpun. Itu Saya ya. pamit. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari. Silakan. Seperti ya. Mohon izin ya. Silakan. Apakah yang dengan beliau itu berbeda keyakinan? Benar. Dari awal saya mengenal beliau. Kami sudah berbeda keyakinan. Tetapi dari perbedaan itu saya ada kecocokan untuk berteman ataupun bersahabat dengannya. Iya. Sebelum kami berpisah, kami pernah mengucapkan satu ikrar janji bahwasanya saya tidak akan mengganggu apapun kesibukannya. Begitu pula dengan beliau. Dia tidak akan mengganggu apapun yang saya lakukan. Iya. Ya intinya yang sudah pasti seperti ini yang jikapun pertemuan itu yang akan terjadi kapanpun saya akan siap ya. Cuma yang saya bawa intinya pedoman tetap pedoman ya. Jika saya harus mengalah demi persahabatan itu mungkin saya salah ya. Tapi jika saya harus tetap maju demi kebaikan itu akan dirasakan banyak orang. Saya mohon pengertian dari Eyang Arya Widika. Lanjutkan saja.
apa yang sudah menjadi ketetapanmu. Ya. Berpegang teguhlah dengan tiang yang sudah dari lama kau pegang. Iya, matur sembah nuwun ya. Jangan goyah. Apapun nanti yang akan kau hadapi, tetaplah berpegangan dengan itu. Siap ya. Terima kasih sudah menghadiri undanganku. Dan persiapkanlah diri kalian untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Baik teman-teman. Terjawablah sudah yang menjadi pertanyaan dari kemarin malam. Kenapa sih Arjo Jinggolo itu sampai detik ini tidak ada serangan atau kontak fisik dengan kita secara langsung? Jawabannya di sini ya, dulur. Ternyata memang Arjo Jinggolo itu ada yang menahannya, yaitu Maha Gurunya. Maha Guru siapa, Mbak? Jadi Karim sehingga. Nah, Ya, betul. ternyata ketika Arjo Jinggolo mohon izin Maha Guru jaring Mas Engga, saya akan menyerang manusia itu, selalu saja itu ditahan. Jangan, dia masih bagian dari sahabat saya. Itu udah bijaksana banget, Pak. Ya iyalah. Tapi kan kelakuan ya, semoga pertemuan itu akan menemukan titik terang. Jadi kapan itu Mas kira-kira? Pasti secepat mungkin. Bisa nanti malam. Kalau sekarang udah pagi loh. Iya, Nina. Tapi kan dia nggak bilang kapan-kapannya, nggak bilang gitu. Aku ngomong jelas gue nyampaikan lah. Maka bingung. Itu teman-teman ya. Ini malah saya jadi bingung sana sini. Sidang apa gimana Mas? Diam kamu makanya dengerin, nggak usah ngomong kok. Iya, yang Sarif mana sih? Nanti kita berbicara dengan yang Sarif ya dulu. Ngomongin ya, Mas. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sehat? Kok gimana kok? Bener Mas. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah pagi. Ya, Kalian belum pulang. ya ini kita mau perjalanan pulang kok. Kau sudah tahu atau belum? Mengenai hal apa? Peperangan. Dari sahabat-sahabat kalian mundur semua. Tidak dilanjutkan. Padahal Arjo Jinggolo bersama panglima-panglimanya itu sudah melarikan diri. Kenapa tidak dikejar? Saya juga tidak tahu. Sebenarnya kau menyaksikan nggak ketika penyerangan itu terjadi, Ho? Saya menyaksikan. Seperti apa kira-kira kejadiannya? Gambarkan saja, Ho. Silakan. Ini kok, pakai ini kok. Itu sangat luar biasa dan sangat mengerikan. Memang yang menyiapkan senjata berupa kain lebar itu, saya akui dia sangat hebat. Babil Taruja namanya. Jadi begini, Sini udah dari sini. kain memang lebar, terpasang di sebelah kanan. Kerajaan berarti ada di sebelah sini. Ya, semua sudah ditentukan titik-titiknya, di mana kain itu akan terjatuh. Pasukan disiapkan dari sebelah Kanan. ya. Semua rombongan Arjo Jinggolo memang datang dari sebelah kiri. Dan sebagian
menghentak agar dia masuk Kenapa? ke perangkap ini. Semuanya masuk. Nah, termasuk Arta Jenggolot bersama panglima-panglimanya pun ikut masuk. Seketika kain dilontarkan. Terbang. Kau posisinya di mana? Saya di sebelah sini, mengikut rombongan yang melontarkan kain. Ya. Memang di sebelah sini sudah terpenuhi oleh pasukan-pasukan dari pihak kita. Seketika kain dilempar. Ini banyak prajurit. Iya, memang mengenai semua, termasuk Arta Jenggolot pun ada di posisi di dalam kain. Ya. Panah api diluncurkan. Sebelum panah terkena kain itu, yang sangat cerdiknya anak buah dari Arta Jenggolot yang mempunyai senjata seperti pisau tapi bergerigi, itu melemparkan ke sudut sebelah pojok. Robek seketika. Sudut sebelah pojok ya. Berarti kanan, sudut Iya. kanan. Akhirnya Arta Jenggolot bisa melarikan diri bersama panglima-panglima. Kenapa sebelah sini yang dirobek? Agar yang di sini tidak curiga tentang pelarian dari Mereka. Apa senjatanya isi itu tadi? Kamu bilang senjatanya dilempar dan berbentuk pisau seperti pisau tapi bergerigi. Itu sangat tajam. Kumar Gongso. Gemar Gongso. Ya, Tadi saya melihat senjatanya membunuh Kidowasesa. Kau tahu Kidowasesa sekarang Kapan? sudah tidak ada. Tadi malam. Tiba-tiba Kumar Gongso itu datang, terus melempar senjata seperti yang tadi kau bicarakan, dan mengenai pas lehernya si Kidowasesa, terputus kepalanya. ya pasti. Tadi Berarti malam saja saya mendapatkan kabar mengenai Dabil Daroja itu. Memang tidak ada yang menyaksikan secara langsung pembunuhannya Dabil Daroja oleh Kumar Gongso itu. Yang saya tahu kepalanya terputus dan dipajang di gerbang kerajaan dari Silogunggung. Betul. Memang Kumar Gongso itu terkenal kejam. Jika dia sudah marah, dia tidak segan-segan untuk mencapik-capik, bahkan memotong-motong siapapun. Dia tidak tanggung-tanggung. Kebiasaan Kumar Gongso memang seperti itu. Sebelum Kumar Gongso datang, sudah ada makhluk yang mengatakan seperti itu. Tapi saya kira itu hanya gertakan ya Mas. Saya pikir waktu senjata Kumar Gongso digunakan untuk merobek kain, tidak diambil lagi. Tapi jika kau katakan dia menggunakan senjata itu, berarti sangat pintar sekali. Kemungkinan memiliki banyak. Tidak. Oh tidak. Ini kita mungkin dalam waktu dekat ini akan melakukan pertemuan dengan Raja Jenggolot. Pertemuan itu akan kita lakukan. Asal engkau tahu ternyata gurunya si Arta Jenggolot sama masih ada saudara gurunya Eyang Sarif, rajanya lah Arya Wilula itu persahabatan. Siapa lagi? Gurunya si Arta Jenggolot. Guru dari Arta Jenggolot Iya. itu sahabatnya sama gurunya Eyang Macan. Yang Sarif. Siapa namanya gurunya tadi? Jari Mas Sengga. Apa? Mas Sengga. Cari Mas Sengga. Apa itu alasan kenapa sahabat kalian pada mundur? Benar. Memang ditahan. Dikasih kabar hal itu. Makanya kita tinggal menunggu pertemuan itu. Mungkin peperangannya akan dihentikan terlebih dahulu. Dan pertemuan itu akan dilakukan secepat mungkin. Dan hasilnya nanti seperti apa kita kurang paham. Yang penting kau ikutin terus saja gerak-gerik dari rombongan mereka. Jika ada mungkin
rencana yang kurang bagus ketika ada akan dilakukan pertemuan, kok segera mengatakan itu dengan kamu. Tapi di daerah kerajaan untuk saat ini memang kosong. Kosong ya. Ya memang sengaja dikosongkan. Ya seperti itulah ceritanya. Iya. Beruntung dari pihak kita. Ya korban memang ada, tapi memang tidak banyak. Iya, iya, siap. Baiklah, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti kronologinya seperti itu, ya teman-teman. Jadi ketika kain itu mau kesulit, Mau kebakar. kayak mau kebakar, langsung dilempar senjata dari sudut ke pojok. Ke pojok. Dari sudut ke pojok ada yang jelasinnya kok. Itu senjata dilempar ke kain biar kainnya suwek buat lari. Apa senjatanya namanya yuk? Wah, kalau bahasa kitanya blandring. Bukan blandring mas, kalau blandringnya itu ada pegangannya ya buat blandring. Itu apa lah? Senjata Ya kayak ninja lah. ya kayak bumerang kali gitu tapi kecil lah itu. Apa ya, Dos? Shuriken no jutsu. Hah? Shuriken. Kakek nonton Kartun. Oke, Punshi no Jutsu. Mana ada kartun anim. Kimpul no jutsu. animasi, Boh? Animasi. Iya, anim. Anim bedanya sama kartun apa? Ya, beda. Kartun itu SpongeBob. Oh, iya. Tuh. Yang matanya jelaya apa itu? Makanya jerih sih siapa? Gila. Sasuke. Sing Mas Sasuke kok. mata apa? Saringan. Saringan gas. Jaringan. Amaterasu. Aku stok sing ora ngikuti kartun iki. Cincang wis. Yakin orang itu Shinchan. Kartun. Gomu no. Ayo, Aduh, Bang Jarwo. Sopo? siki nyempat turu. Bakso, Bos. Bos. Apa mbah? Sama mbah? Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Sung. Yungke. Mbah, kenal apa mbah? Saya membawa kabar berita pulung untuk kalian. Mengenai siapa? Mengenai apa? Mungkin setelah saya bercerita tentang kapal ini, kalian akan merasakan sedih. Kalian akan merasakan iba yang sangat dalam. Apa lagi ini? Masalah maning. Kenapa dong? Salah apa lagi? Udah selesai udah enggak ini. Mau tidak mau, saya harus mengabalkan ini pada kalian. Iya. Begini manusia. Kerajaan Laomeng sudah dibobol oleh penjajah. Semua harta bendanya, harta benda milik kerajaan hilang. Semua surat-surat rahasia hilang semuanya. Mantel. Sama siapa? Siapa? Konsum Yungke. Kau pasti akan kaget mendengar ini. Siapa? Pelakunya adalah kerajaan Enwan. Selamat. Mawikon. Kenapa kalian seolah-olah seperti senang mendengar kabar ini? Siapa yang senang? Kan sebenarnya mengetahui itu sudah lama. Yang saya tidak habis pikir, kenapa kunci rahasia yang seharusnya yang mengetahui hanyalah para petinggi kerajaan Laomeng. Tetapi kenapa dari kerajaan Enwan malah mengetahui di mana kunci itu berada? Mungkin sudah saatnya apes. Iya.
Dan mungkin itu semua gara-gara gembok. Gemboknya kurang netrep. Kakean, Mbah. Seringin. Lalu apa tujuan jenengan menemui kita semua? Sengaja saya datang kembali menemui kalian. Saya rasa dengan saya bertelinga seperti ini, kalian akan membantu kami untuk menghadapi masalah kami dengan kerajaan Engwan. Sorry. Maksudnya membantu yang seperti apa gitu? Karena bagaimanapun juga kalian pernah masuk di kehidupan kami. Dulu. Walaupun sebab kalian masuk di dalam kehidupan kami, yaitu Maltadi, sekarang bukan lagi anggota keluarga dari kerajaan Laum. Tetapi saya rasa kalian tidak akan menolak untuk saya minta tolong. Jenengan punya muka apa enggak? Saya paham. Paham kayak masih Kasihan dia, Bang. halusnya kalian itu berbelas kasih pada kami. Belas kasih. Kalian harusnya mengingat kebaikan-kebaikan kami yang diberikan oleh kepada kalian. Iya sih, ingat baik kebaikan itu. Ya, waktu lagi berurusan dengan yang Martaji, kayong kepenak banget mbok kamu guli murak. Ya itu kalau kesalahan Martaji sendiri. Alah, Alah. kesalahan kerajaanmu ngapa gemboknya kurang andel. Jajah mau apa jal? Terus dia ngomong. Nyong paling krungu. Gak usah nyokot ngomong. Ya, Kok ngerti mbok ae, mau bagaimanapun juga kesalahan terbesar terletak pada Martaji. Kalau kalian mau mengakui atau tidak mengakui, yang jelas halusnya kalian mikir. Ya. Loh, ya juga harusnya Kalian harusnya membantu kami. membantu bagaimana? Harusnya kalau itu ya dipikir sendiri, silakan. Kamu menyalahkan kalau ini salah Martaji, suruh kita pikir. Ya ini sama. Kesalahan itu ya monggo dipikir. Salahnya Gandini. Rantai kapal, Bagaimanapun rantai tuh. sepur. Kalian sudah pernah menikmati makanan di sana. Ya kapan? Saya nggak ikut. Terutama manusia ini. Kamu jangan bohong. Enak sekali kamu ya. Kok pentak tembeling kan? Orang itu beleng. Kamu tak pukulin. Tolonglah. Iya. Enak bisa cerita. Oh, sama lah. Bagaimanapun juga. Kau pernah makan di kerajaan Laumi. Minum di kerajaan Laumi. Ya makanan dan minuman diinget-inget terus saja itu. Masa hal seperti ini saja. Maaf ya. Kalian tidak mau membantu hanya karena gara-gara masalah kecil itu masalah Martaji. Iya, besok Tapi makanan saya pasti bawain tersinggung itu makanan. kalau yang denger seolah-olah kita rai badokan gitu loh. Kamu tahu kayak baru kan? Muka makanan kayak gitu loh. Ya memang ceritanya seperti apa yang terjadi intinya. Pada waktu itu terus bilang saja Ya. Monggo kami silakan. dari pihak kerajaan Naomi Saya pengen sedang dengar. berpesta karena Gandini telah terbebas. Bebas apa telah cerai dengan Ayang Martaji? Ya. Ya tercut. Itu Rem loh. kami sedang mengatakan pesta di luar istana. Terus Tinggal namanya kok dia. kelihatan kok malah selametan gue. Terus riwe. Kami sedang melakukan pesta di luar istana. Di istana tidak ada yang menjaga karena semua berbondong-bondong menghadiri pesta tersebut. Kami berpesta minuman, makanan. Orang takon. Udah bilang pesta aja cukup kayak gitu loh. Setelah pesta itu selesai, Nah, kami semua langsung bergegas menuju ke istana kembali. Tetapi penjaga yang menjaga kunci rahasia tersebut beralih melaporkan
bahwasanya kucing hajat telah hilang. Astagfirullah. Itu. Nah, kalau saya lihat sih itu karena hartanya itu buat bayarin pesta-pesta itu. Itu kan bisa. Jadi jangan ngakunya dirampok, ngakunya di ini. Itu namanya Fitnah. fitnah. Saya rasa pesta minum-minuman itu sudah biasa. Lagi pula minuman itu enak. Anu mung-mungan nih pesta-pesta kayak gitu. Harusnya kalian datang ketika pesta itu diadakan. Ya, 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 ya. Yang penting kalau memang itu Tuan Raja Lombong yang menemui saya. Apakah saya tidak cukup? Saya ingin mendengar kesaksian kemarin mengatakan masuk ke ajaran Islam itu membuat sebuah permasalahan. Ini keluar dari ajaran Islam apa bukan tambah masalah? Nah, Saya rasa itu hanya gulauan belaka. gulungan. Gula batu. Faisal Loming memang sering bergulau seperti itu. Ini kepercayaan loh, bukan gurung kayak gitu. Saya rasa kepercayaan seperti itu tidak apa-apa untuk gulauan. Sus, Saya sungguh kalian di istana. sudahlah, pulang. Saya yakin kalian pasti akan datang. Nanti saya akan menyediakan makanan yang sangat Alah. Mana? Tapi tolong jangan bawa mal tadi. Terima kasih. Selamat pagi. Kena izin karo yang martaji. Tamung dok. Ngandel. Mau. Oke, karena kenapa iki? Ngomong tetep nang anak kon ngomong karo Tembok gue. lagi kan dan. Oh, dirai temen gitu loh, Mas. Ya bok. Sing penting dah. Muka Mas. Gue. Sing penting. Yang penting Nyong panis istirahat. nyompan. Inyong panduru. Saya Yang seharusnya Oke, Lur. Oh, ini sementing nyongpan istirahat, nyongpan turu katanya. Apanya? nangis Lomi lagi. Oh, iya gue. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Raja Lomi. Kere. Ya kan karma gue, Mbah. Ya sih, bisa tapi karma istril. Anu lagi mah itu, yang martaji urung mati ki. Urung. Pah. Karma istril. ya lah nyom nangis yang martaji kayak ya intinya ya sih Untung berat turu. Untung berat dungkar kok. Itu Lur. Kita happy bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.